Selamat pagi dunia tipu-tipu. Nah, sekarang kita absen dulu ya, karena absennya wajib. Kalau nggak absen, gaji kita dipotong. Telat 1 menit, terakumulasi. Nah, ini di lantai 2 kita. Kita ada acara jam 8 di Condet. Setelah absen kita langsung ke Condet. Pengarahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Bapak Andriansa. Saya langsung ya. Nah, itu masjidnya tempat kita sholat, jadi enak. Kalau azan langsung. Nah, itu yang hijau itu pendaftaran peserta pelatihan PPKD Jakarta Timur. Jadi tinggal buka ppkdjaktim.co.id, daftar. Nah, sebelah kiri nih aula tempat kita menerima SK kemarin. Nah, itu security kita di depan. Oke, kita langsung ke Jaktim. Hai guys, kita sekarang sudah di Tol Jor ya, mengarah ke Condet. Jadi nanti jam 8 kita ada pengarahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Bapak Andriansa. Jadi tadi kita absen dulu. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan langsung via Jor. Menarik ya, Jor baru sekali nih sejak kenaikan tarif untuk Jor yang saya gunakan ini naik 1.000, tadinya 15.000 jadi 16.000. Jadi yang naik itu tol Jakarta Cikampek yang tadinya 4,5 jadi 7.000, terus tol Jor dari 15.000 jadi 16.000, tapi untuk dalam kotanya masih tetap 10.000 ya. Tapi sih kalau misalkan kita pakai rasio 1.000 per kilometer masih oke harganya. Kalau kita pakai rasio Rp1.000 per kilometer, karena kan rata-rata kan kalau tol baru itu mematok tarif 1.000 per kilometer. Oke, itu sekilas tentang tol. Jadi sekarang kita bahas topik apa guys? Tentang CPNS ya. Jadi ini adalah hari ketiga saya bekerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta di suku dinas Kepulauan Seribu di seksi energi. Nah, jadi dulu energi itu ada di Dinas Perindustrian dan Energi, namun per 2019 nomenklaturnya diubah jadi energi gabung ke Transmigrasi gitu. Nah, kebetulan untuk suku dinas Kepulauan Seribu juga katanya baru ini gitu. Jadi kita kalau dilihat kemarin ngobrol sama suku dinas, kepala seksi, sama senior, ini banyak posisi kosong. Artinya once kita sudah dilantik menjadi PNS, terus kemudian nanti kesempatan untuk menjadi tenaga teknis ahli dan juga nanti nextnya untuk karir ke depan masih berpeluang lebar. Memang saya lihat slotnya masih banyak yang kosong. Jadi memang itu sebenarnya, tapi nanti kembali lagi ya kepada SKPNS kita, apakah akan tetap di Kepulauan Seribu atau akan dipindah, karena masih ada berpotensi untuk dipindah terus. Tapi so far untuk dalam waktu dekat ini kita akan kunjungan ke pulau. Selama COVID jarang atau bahkan tidak ke pulau. Pulau Seribu itu banyak ada yang saya tahu tuh Pulau Untung Jawa, Pulau Panggang, yang paling jauh tuh Pulau Sabira, 3,5 jam naik speedboat. Itu bahkan sudah dekat ke Lampung, 1,5 jam lagi Pulau Sabira itu. Nah, jadi kita rencana yang terdekat itu kita akan ke sana, nanti lagi disiapkan dulu budgetnya gitu.
Untuk ke Pulau Sabira sendiri yang tadi saya bilang 3,5 jam naik speedboat itu, kita akan mengantar dan mengawal solar yang kita beli dari Pertamina retail untuk genset. Jadi di sana itu ada sekitar 500 jiwa di Pulau Sabira, yang mana kita berkewajiban untuk menyediakan listrik bagi warga di sana 24 jam. Gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan genset, karena kita nggak mungkin tarik kabel bawah laut ya seperti Pulau Seribu yang lainnya. Jadi kita harus menggunakan genset. Di sana kalau nggak salah ada 3 genset yang dikelola oleh Pemprov DKI, dan itu kita harus supply solarnya. Harganya kurang lebih 12.900 per liter yang kita beli non subsidi. Terus itu kita akan kirim sekitar 144.000 liter untuk stok selama setahun kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi, tapi kemarin saya lihat anggarannya seperti itu. Nah, jadi solar inilah untuk genset dan kemudian untuk menghidupi listrik selama 24 jam di sana. Nah, beda dengan pulau-pulau yang lain, Pulau Seribu yang lain kayak Pulau Pramuka, Pulau Untung Jawa, itu karena tidak terlalu jauh tapi jauh, yang namanya pulau tetap aja. Jadi kita tarik kabel bawah laut. Nah, saya belum tahu ya, saya baru hanya dijelaskan sedikit, nanti saya akan cari tahu lebih dalam karena saya di Seksi Energi. Jadi kabel laut itu kita tarik dari gardu terdekat di darat ataupun di sumbernya. Nah, itu kita tarik kabel bawah laut berapa kilometer. Nah, sampailah di pulau-pulau tersebut aliran listrik gitu. Jadi seru. Jadi saya juga, ini hal yang baru buat saya. Biasa karena saya 7-8 tahun di swasta, ini hal yang baru. Namun ya akan menjadi pelajaran yang berharga sini, apalagi di sesi energi. Sesi energi ini kalau kita ngomong pembina ya Kementerian ESDM. Jadi di Snaker Transgim, jadi pembina ataupun kementerian koordinasinya ada 3, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian ESDM, dan Kementerian Desa, Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi dan Desa Tertinggal. Jadi itu guys. Jadi menarik. Nanti kita akan jelaskan lagi deh tentang seluk-beluk seksi energi di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta. Itu. Atau kalau teman-teman dengar kemarin kita mau di DKI itu mau ngadain F1 atau apa rally gitu ya, itu kan sumber listriknya harus disediakan dengan baik ya, berapa kebutuhannya. Itu nanti seksi kami, seksi energi yang akan melakukan koordinasi dengan PLN, terus menghitung segala macam gitu. Oke, sementara itu dulu ya teman-teman. Ini sudah hujan, kita harus ini fokus. Nanti kita akan kembali lagi di channel Papa Adit Ayazen. Terima kasih, selamat pagi, dan jangan lupa sarapan.